Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi mengenai sistem pencarian akademik untuk mata kuliah Sistem Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Shanila Bita dengan NIM 031. Saya Rizky Karima dengan NIM 038. Saya Faiza Sheila dengan NIM 036. Saya Diana Dewi Rizky dengan NIM 116. Saya Elman Hatindaha dengan NIM 020. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang kita melakukan observasi ini adalah karena dalam era informasi saat ini, ketersediaan dan keteraksesan sumber informasi akademik menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, berbagai sistem pencarian akademik telah dikembangkan, baik di tingkat universitas maupun nasional dan internasional. Sistem-sistem ini tentunya seperti sistem yang telah kami observasi, seperti OPAK Perpustakaan Universitas, Indonesia One Source IOS, Kastara Perpusnas RI, Google Scholar, dan Garuda memiliki peran dalam menyediakan literatur ilmiah yang relevan. Tujuan observasi ini sendiri adalah untuk membandingkan sejauh mana sistem masing-masing dapat menampilkan metadata, mengidentifikasi sistem yang paling lengkap maupun paling minim dalam penyajian informasi, serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas temu balik informasi. Melalui analisis ini diharapkan dapat dirumuskan usulan standar metadata minimum yang dapat meningkatkan kualitas pencarian dan pemanfaatan informasi akademik. The next. Metode observasi yang kami lakukan itu melalui pendekatan komparatif pada 5 sistem pencarian akademik. Nah, proses observasi ini dilakukan secara berkelompok dengan langkah yang pertama pemilihan kata kunci. Kami memilih 3 kata kunci secara konsisten, yaitu literasi digital, pengabdian masyarakat, dan teknologi informasi pada kelima sistem pencarian. Pemilihan kata kunci ini mempertimbangkan topik akademik yang umum, sehingga hasil pencarian dapat dibandingkan secara seimbang. Selanjutnya ada pencarian pada setiap sistem, kemudian identifikasi metadata, perbandingan sistem, dan juga analisis kualitatif. Oke, sekarang kita masuk pada hasil dan pembahasan. Pertama itu adalah OPAK Perpustakaan Universitas. Nah, di sini kami mengambil perpustakaan UPN-PJ. Nah, dari hasil analisis kami di perpustakaan UPN-PJ tersendiri, elemen metadata yang tersedia itu seperti judul, author, dan abstraknya pun itu cuma ada di beberapa keyword doang, serta nomor panggil, penerbit, hingga subjek dan hak cipta. Sehingga kami menilai atau memberikan kelengkapan metadatanya itu masih kurang lengkap karena di beberapa keyword yang dicari itu tidak menampilkan abstrak dan subjek, sehingga itu membuat informasi atau pengguna dalam mencari informasi tersebut masih kurang paham akan apa yang ditampilkan oleh sistem tersebut. Nah, jadi perbandingan kualitas metadata antar kelima sistem tersebut ialah kualitas metadata ini tidak konsisten antar koleksi dalam OPAK UPNPJ karena di beberapa keyword lainnya itu dia hanya menampilkan koleksi-koleksi yang ada yang lengkap, ada yang sedang, dan bahkan ada yang minim. Sehingga dampak metadata yang tidak konsisten ini itu bisa membuat user gagal atau pengguna gagal dalam memahami apa yang sebenarnya dia cari di sistem tersebut. Sehingga kami dari kelompok ini memberikan usulan rancangan metadata minimum itu seperti harus ada judul, nama penulis, tahun terbit, penerbit, deskripsi singkat, atau abstraknya tadi, dan subjek atau kata kunci. Sehingga itu bisa membuat user atau pengguna dalam mencari apa yang dia mau itu terpenuhi. Selanjutnya ada Google Scholar. Eh, Pada Google Scholar, kami telah mengobservasi bahwa kelengkapan metadata yang tersedia adalah judul artikel, nama penulis, tahun terbit, nama jurnal atau proceeding, kutipan, abstrak, dan juga versi PDF-nya jika ada. Untuk kelengkapannya sendiri, ini tidak selalu lengkap karena beberapa artikel hanya menampilkan judul tanpa abstrak, tetapi metadatanya juga tergantung dari sumber seperti publisher, repository, dan juga unggahan pribadi. Namun, untuk jurnal bereputasi biasanya relatif paling lengkap. Selain itu, metadata Google Scholar juga tergolong paling lengkap dibandingkan yang lainnya. Untuk informasi atau pemaparannya sendiri, metadata ini cukup membantu peneliti untuk memahami isi awal artikel, dan perbandingannya metadata dibandingkan sistem yang lainnya kualitasnya lebih lengkap seperti karena kaya akan citasi,
artikel dan juga versi dokumen versi PDF-nya. Selanjutnya dampak metadata sendiri berupa terkadang tidak konsisten seperti judulnya berbeda dengan repositori dan juga dampaknya dapat membingungkan pengguna dan mempengaruhi akurasi dari sitasi. Usulan yang dapat kami sampaikan atau untuk rancangan metadata minimalnya sendiri adalah menyediakan metadata yang relatif lengkap. Sebaiknya ditambahkan konsistensi pada elemen metadata seperti afiliasi penulis, publisher, dan juga link doi yang selalu tersedia. Boleh selanjutnya? Lalu untuk dari hasil analisis pencarian Indonesian One Search atau IOS, elemen metadata yang tersedia itu mencakup elemen dasar seperti judul, penulis, tahun terbit, penerbit, abstrak, kata kunci, ISBN, eh, dan beberapa dokumen yang juga memuat doi atau data geospasial. Kelengkapan metadatanya itu sering panjang namun abstrak dengan kata kunci yang kurang rinci, terutama dari sumber non-digital. Lalu untuk informasi atau pemahamannya, metadata iOS membantu penyaringan awal melalui judul, kata kunci, dan tahun terbit, tetapi kurang mendukung analis mendalam karena minim ringkasan, sitasi, dan koneksi antar dokumen. Untuk perbandingan kualitas metadata antar sistem, iOS memiliki metadata kurang konsisten dan mendalam dibanding sistem internasional, serta masih terbatas dibanding portal nasional lain. Dampak metadata tidak konsisten yaitu format penulisan yang berbeda mengakibatkan hasil yang kurang akurat, kurang efisiensi karena dokumen yang ditampilkan berulang, serta menghambat integrasi dengan sistem eksternal yang berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan global dan meningkatkan pengetahuan lokal. Usulan rancangan metadata yaitu judul, penulis, tahun, abstrak, kata kunci, doi atau ri, CC, dan afiliasi institusi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Rea. Selanjutnya, Kastara Perpusnas RI. Hasil dari pencarian Kastara Perpusnas RI yaitu elemen metadata yang tersedia meliputi judul pengarang atau penulis, penerbit, tahun terbit, bahasa, deskripsi fisik seperti jumlah halaman dan ukuran, serta nomor panggil atau kode koleksi. Bisa disebut termasuk data metadata yang sangat lengkap. Kelengkapan metadata yang kurang itu meliputi abstrak, kata kunci, dan subjek detail yang tidak tersedia. Informasi atau pemahaman untuk kebutuhan penelitian modern tidak ada abstrak dan kata kunci. Tidak sulit dipahami, tapi terlalu sedikit untuk menentukan relevansi. Perbandingan kualitas metadata antar sistem. Fokus ke koleksi naskah dan dokumen nasional, jadi wajar nggak ada kata kunci modern yang muncul. Kelebihannya datanya resmi, kredibel, ada info penerbit jelas, kekurangannya metadata minim, pencariannya terbatas, sulit untuk riset akademik, topik-topik yang baru. Dampak metadata yang tidak konsisten yaitu pencarian tidak relevan, sulit menyaring dan membandingkan antar sistem, pengguna ragu menggunakan sistem karena isi dokumen tidak tergambar, bisa menimbulkan salah interpretasi, atau dokumen dianggap tidak ada padahal ada. Usulan rancangan metadata minimum meliputi judul, pengarang, tahun terbit, penerbit, abstrak, ringkasan isi, kata kunci, 3-5 kata kunci standar, subjek topik, mengacu klasifikasi, misalnya DDC, jenis bahan buku, artikel, naskah, laporan, dan bahasa. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Faiza. Oke, dari analisis hasil sistem pencarian Garuda, yang pertama dalam aspek elemen metadata yang tersedia, dalam dokumen metadata yang bisa kita temukan itu mencakup judul, penulis, abstrak, tanggal publikasi, penerbit, dan deskripsi. Namun, jika ingin lebih lengkap lagi, biasanya kita harus membuka file PDF yang tersedia. Nah, dalam kelengkapan metadatanya, sebenarnya cukup umum untuk pencarian dasar seperti judul, penulis, tahun, dan sitasi. Namun, seringkali masih ada elemen-elemen yang kosong ataupun tidak diisi dari sang pengunggah. Contohnya seperti subjek detail, ISSN, serta doi. Jadi, metadata di Garuda ini belum sepenuhnya lengkap. Metadata yang tersedia juga cukup membantu untuk memahami isi dokumen secara umum, seperti topiknya apa, penulisnya siapa, dan diterbitkannya kapan. Tetapi eh, kalau tanpa elemen tambahan seperti abstrak lengkap dan sebagainya, sepertinya
penentuan relevansi dokumen tersebut menjadi terbatas. Kalau dibandingkan dengan sistem internasional seperti Dublin Core atau Google Scholar, metadata di pencarian Garuda ini cenderung kurang detail. Sistem lain itu biasanya sudah menyediakan elemen relasional serta metadata yang lebih konsisten. Nah, dampak dari ketidakkonsistenan ini itu membuat user menjadi kesulitan dalam pencarian metadata yang tidak standar, seperti terjadinya duplikasi ataupun kebingungan akibat metadata yang ganda dengan sedikit perbedaan, juga menurunkan kualitas pencarian maupun pengelolaan koleksi. Jadi bisa disimpulkan kalau metadata yang tidak konsisten ini bikin user menjadi mencari dokumen menjadi susah, dan duplikasi data dan juga kualitas layanan yang menurun. Karena itu metadata yang lengkap dan konsisten itu penting supaya pencarian Garuda ini bisa memberikan informasi yang akurat, relevan, dan juga mudah diakses oleh pengguna. Boleh di next. Selanjutnya analisis. Analisis yang dapat kami simpulkan yaitu setiap sistem pencarian memiliki karakteristik metadata yang berbeda. Seperti OPAC, perpustakaan universitas umumnya menampilkan elemen dasar seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, nomor panggil, dan lokasi koleksi. Tetapi sering sekali tidak dilengkapi dengan abstrak atau kata kunci. Pada Indonesia One Search atau iOS cenderung lebih lengkap karena mengintegrasikan berbagai sumber, sehingga selain menampilkan judul, pengarang, dan tahun terbit, juga kadang menyertakan abstrak serta kata kunci. Pada Kastara, Perpusnas RI lebih berfokus pada koleksi kasanah bangsa berupa naskah dan dokumen nasional, sehingga metadata yang ditampilkan lebih menitik beratkan pada informasi fisik dan identitas dasar koleksi dengan keterbatasan pada abstrak, kata kunci, dan subjek detail. Berbeda dengan itu, Google Scholar dan Garuda lebih fokus pada literatur ilmiah sehingga metadata yang ditampilkan relatif lebih lengkap, termasuk judul, penulis, tahun terbit, abstrak, hingga kata kunci. Selanjutnya, Oke, selanjutnya itu adalah perbandingan analisis sistem pencarian akademik. Pertama, eh, Kastara. Nah, di sini kami menilai bahwa kelengkapan metadatanya itu masih tergolong rendah. Kenapa? Karena dia menampilkan informasi yang sangat minim, di mana dia menampilkan informasi tanpa adanya abstrak dan kata kunci dan juga subjeknya. Jadi sehingga dari ke, eh, keminiman informasi tersebut kami mengusulkan metadata minimum seperti judul, penulis, tahun, penerbit, hingga bahasa. Kedua adalah OPAC UPNPJ. Nah, di sini kami menilai kelengkapan metadatanya itu masih tergolong sedang karena di sistem ini itu tidak konsisten menampilkan metadata. Misalnya di beberapa keyword ada yang hanya menampilkan abstrak dan ada juga yang tidak hanya menampilkan abstrak. Sehingga kami mengusulkan metadata minimumnya itu adalah judul, penulis, tahun, penerbit, abstrak tadi sehingga Nah, di sini kami menilai kelengkapan metadata ini tergolong tinggi. Kenapa? Karena di beberapa artikel ini dia menampilkan metadata yang lengkap. Misalnya ada judulnya, penulisnya, citasinya, artikel terkait, sehingga itu bisa membantu user dalam apa yang dia cari. Dan di sistem ini kami mengusulkan beberapa usulan metadata minimum itu seperti menambahkan afiliasi penulis atau afiliasi penulis, doi, abstrak, dan kata kunci di semua artikel. Keempat itu adalah Garuda. Nah, di sini juga kami menilai kelengkapan metadatanya itu tergolong tinggi karena metadata yang ditampilkan itu cukup lengkap, di mana dia menampilkan judul, penulis, abstrak, penerbit, sehingga itu bisa membuat user mudah memahami apa yang dia cari. Nah, di sini kami mengusulkan beberapa metadata minimumnya itu seperti judul, penulis, abstrak, kata kunci, penerbit, bahasanya, doinya, dan referensinya. Dan terakhir adalah iOS. Nah, di sini kami menyimpulkan atau memberikan kesimpulan bahwa dalam sistem ini, dalam segi kelengkapan metadatanya itu masih tergolong rendah karena sama seperti di Opaku PNPJ, metadata ini masih kurang konsisten dan belum mendalam. Sehingga kami mengusulkan beberapa metadata minimum sehingga sistem ini bisa berjalan lebih baik. Misalnya harus ada judulnya, penulisnya, tahunnya, abstraknya, kata kuncinya, doinya, dan afiliasinya. Oke, boleh di next.
Lalu untuk kesimpulannya adalah hasil observasi menunjukkan tiap sistem pencarian akademik memiliki karakteristik berbeda. Opak UPNVJ dan Kastara Perpusnas hanya menampilkan data dasar seperti judul, penulis, tahun terbit, tanpa informasi tambahan seperti abstrak atau kata kunci, sehingga pengguna sulit memahami isi dokumen. iOS mengakses banyak sumber tetapi metadatanya belum konsisten, sedangkan Google Scholar dan Garuda lebih lengkap karena menyertakan abstrak dan kata kunci. Kelengkapan metadata berpengaruh pada kualitas temu balik informasi. Diperlukan standar metadata minimum yang mencakup judul, penulis, tahun, penerbit, abstrak, kata kunci, subjek, bahasa, serta doi atau ISSN agar hasil pencarian lebih konsisten dan relevan. Baik, itu sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.